Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman pendidik TK dari Kecamatan Leceret, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran penjenengan semua di TK Pertiwi Santo Purworejo. Nah, untuk ini saya akan menyebarkan pemahaman atau mengimbaskan pengalaman penerapan budaya positif di lembaga kami yang nantinya mungkin akan dapat penjenengan laksanakan juga di lembaga penjenengan. Ini merupakan tugas aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Ini. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Untuk mewujudkan budaya positif di sini, disiplin positif itu sudah banyak kita laksanakan di sekolah kita. Apa itu disiplin positif dan budaya positif? Yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang menjadi rutinitas dan pembiasaan di sekolah kita. Seperti apa yang sudah sebetulnya kita laksanakan di lembaga, yaitu seperti pembiasaan untuk berdoa sebelum melakukan kegiatan. Kemudian kegiatan rutinitas di hari Jumat itu biasanya anak-anak latihan sholat, kemudian doa bersama, kemudian sedekah, pengenalan sedekah untuk anak. Itu termasuk kegiatan-kegiatan yang positif dan bisa kita kenalkan ke anak-anak sejak usia dini. Untuk materi-materi yang saya pelajari dalam LMS di modul itu diantaranya yaitu tentang konsep utama modul budaya positif. Di sini merupakan diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi, dan motivasi perilaku manusia. Nanti untuk materi-materi yang saya pelajari di LMS, insya Allah bisa penjenengan pelajari juga. Dengan saya sudah mengeluarkan, mencetak semua materi yang ada di LMS itu yang nantinya bisa penjenengan pelajari juga. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu penerapannya, Ibu-ibu, penerapan di lembaga kita masing-masing. Jadi kalau dalam PGP di kegiatan guru penggerak ini, apa yang kita pelajari itu kita harus mempraktekkan, istilahnya dicakni tenanan, dicakni di lembaga. Dari apa yang sudah saya pelajari dengan Bu Yuni, ini yang satu angkatan, itu tentang pembelajaran yang berpihak pada siswa, berpihak pada murid. Jadi kita itu tidak boleh egois. Kita di sini memfasilitasi anak sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Banyak nanti insya Allah apa yang ada di dalamnya itu akan sangat bermanfaat untuk kita dalam sebagai bekal untuk kita sebagai pendidik, peserta didik kita. Di situ kita banyak mendapatkan bekal-bekal dan juga ilmu untuk dapat kita terapkan pada cara belajar kita di sekolah.
pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini yang kita tahu bahwasanya kebutuhan peserta didik kita ini pastilah berbeda-beda. Gitu. Karakter yang dimiliki anak itu tidak sama. Jadi kita ini nyelami apa maunya anak ini, apa kemampuan anak ini. Anak ini unggulnya di bidang apa. Kita mengikuti itu. Dan di sini jiwa anak adalah dengan senangnya masih dengan bermain. Jadi kita ciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan untuk peserta didik kita. Ya memang kita agak ribet mungkin ya menyiapkan banyak hal seperti, tapi karena ya itu tujuan kita untuk memaksimalkan perkembangan setiap peserta didik kita. Kalau untuk materi di guru penggerak ini kebanyakan memang contoh-contohnya ya diterapkan di kelas tinggi, SMA, SMP seperti itu. Jadi kalau untuk lembaga TK itu kita kayaknya tuh masih mencari-cari sendiri dulu gerakan apa ya yang kira-kira sesuai untuk peserta didik kita. Seperti untuk penerapan, nanti di belakang ada penerapan segitiga restitusi. Di situ pada contoh yang ada itu pada anak yang sudah kelas tinggi usia SMA. Nah, pada anak usia SMA itu kan sudah mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini saya harus bagaimana. Nah, kalau untuk TK kita kan masih menuntun, mengarahkan ini tidak boleh, ini harus seperti ini. Nah, di situ. Jadi materi yang diterima itu secara umum kita memilah-milah sendiri, ini kegiatan untuk jenjang PAUD, kemudian ini untuk sekolah dasar, ini untuk sekolah menengah, kemudian untuk yang tingkat SMA. Nah, untuk kemudian disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi di sini kalau kita bicara masalah disiplin, yang terlintas itu pasti apa ya, kayak keterpaksaan gitu ya, memaksa harus seperti ini, memaksa harus seperti ini. Nah, itu. Tapi bagaimana kita membuat kedisiplinan itu menjadi sebuah kesadaran. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, apa maksud dari sini? Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi bukan karena dipengaruhi oleh orang lain. Jadi kita misalkan menginginkan untuk menjadi baik itu bersumber dari keinginan kita, bukan karena orang lain. Kemudian untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini kita diberikan amanah untuk dapat menumbuhkan disiplin positif ini pada
setiap peserta didik kita. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Pasti ya, setiap makhluk hidup pasti berusaha untuk bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, dan pasti berada di dalam sebuah komunitas sosial, dalam masyarakat. Di sini kita memiliki rasa ingin disayangi, rasa untuk bisa diterima di kelompoknya. Nah, ini banyak sekali kalau sekarang ya, anak-anak kadang usum apa nggih, bullying gitu loh. Nah, tuh. Jadi kalau bullying itu sebetulnya sudah sejak lama nih, cuma sekarang kan ngetrennya bahasa itu bullying gitu. Jadi di mana anak itu tidak bisa diterima dalam suatu kelompok, entah karena sesuatu kekurangan, bisa jadi karena ada kekurangan fisik gitu. Jadi anak itu mungkin bisa tersisihkan dari kelompoknya atau teman-teman belajarnya. Nah, itu kita sebagai guru juga memiliki tugas untuk mengawasi pergaulan putra-putri kita ketika di sekolah. Sering mungkin kalau di kelas, meskipun di TK itu kadang anak-anak baru ada yang nggak pas sedikit, misalkan pakai baju seragam yang nggak sesuai, entah mungkin bajunya masih basah atau bagaimana. Nah, itu kan kadang baru masuk kelas itu sudah dipoyai sama teman-temannya. Nah, itu kan sudah mencium tebu yang misalkan si A itu bajunya belum kering, entah karena apa ya, orang tuanya hari Senin pakai baju kotak-kotak. Nah, begitu masuk kelas langsung anak-anak. Nah, itu bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak untuk tidak melakukan hal itu. Jadi nggak apa-apa ditanya dulu, anaknya ditanya, kenapa kok nggak pakai baju biru putih yang sesuai dengan hari Senin. Nah, mungkin kan dia mengucapkan alasannya, kenapa kok nggak pakai baju yang sesuai dengan ketentuan hari Senin. Nah, mungkin baju saya masih basah Bu, kemarin mungkin tindakan kemana, akhirnya di rumah jemurannya nggak ada yang ngentasi, bisa kan Bu, seperti itu. Nah, jadi anak-anak juga diajarkan berempati kepada teman. Oh, ngesakne dibake kancaku iki seperti itu. Dan untuk penguasaan di sini memang tidak semua orang memiliki jiwanya untuk menguasai sesuatu, itu berbeda masing-masing orang. Ada orang yang ambisi dalam suatu komunitas, ini pokoknya kudu manut aku. Seperti itu. Ada yang pokoknya manut ae. Nah, itu untuk kebebasan. Setiap manusia pasti ingin memiliki kebebasan. Kebebasan untuk apa? Misalkan contoh untuk berpendapat, dan kita sebagai teman harus saling menghargai untuk mendengarkan dan dapat menerima pendapat rekan-rekan kita. Selanjutnya yaitu kesenangan. Pasti ini Bu, untuk kesenangan kita sebagai manusia wajar nggih, pasti perlu kesenangan. Apabila sedang banyak pekerjaan pasti butuh healing, perlu hiburan. Dan hiburan itu tidak semata-mata harus mengeluarkan banyak polusi. Dengan kita kadang kumpul dengan teman seperti ini sudah bisa memberikan kesenangan gitu, bisa ngobrol, bisa curhat, itu bisa membuat kita senang.
Ya, yang terus ya ini. Ya, ngopi yang hal-hal kecil tetapi sudah membuat hati kita itu lega. Kadang di rumah itu sumpah, terus kita keluar nggak tahu ya, kita di luar ketemu teman, bisa guyon, bisa nyeritain apa lah, balik pulang ke rumah itu rasanya sudah enteng, gitu. Pulang ke rumah itu sudah lupa apa tadi, sehingga sumpah tadi sudah lupa. Ya, kemudian ini materi selanjutnya itu tentang motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi. Setiap orang pasti memiliki motivasi atau tujuan. Untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, disiplinnya itu karena takut, karena wedi dihukum gurune. Nah, ini. Jadi kedisiplinannya itu timbul karena rasa takut yang merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian ada motivasi yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi murid berangkat pagi karena gurunya kemarin sudah matur kalau besok yang berangkat pagi diparingi hadiah sama guru. Nah, tapi ketika gurunya tidak memberikan hadiah, apa yang terjadi? Kecewa. Pertama kecewa, yang kedua terus berangkat siang aja gak itu hadiah kok. Nah, seperti itu kan. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dengan kesadaran diri murid itu, saya harus berangkat pagi supaya apa itu? Bukan karena nanti saya dapat hadiah, enggak. Tapi karena dia memang benar-benar sadar dan mengerti kalau saya itu kalau sekolah harus berangkat pagi, nggak boleh kesiangan. Aku kali unjukannya boleh di santai saja. Kemudian untuk konsep disiplin dan dengan identitas gagal. Di sini ada dua macam, yaitu hukuman dan juga penghargaan. Hukuman di sini identik dengan sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid takut, dan bisa juga membuat murid itu menyembunyikan kesalahan. Jadi tidak jujur ya, tidak jujur dengan apa yang kesalahan yang dilakukan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Terus untuk penghargaan, ini dikatakan tidak efektif tadi karena ketika penghargaan itu tidak diberikan, maka perilaku anak itu akan berubah. Aku gak sido diparingi hadiah kok karo bu guru, wis aku tak mudah lawan ae. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dapat merusak hubungan atau bisa menimbulkan sifat iri. Nah, di sini ketika siswa kan di dalam kelas itu ada banyak yang diberikan hadiah itu satu, kan yang lain pasti merasa iri. Ya, Mary juga iri. Ini yang dikatakan merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas anak. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya sekarang di SD juga ranking ditiadakan gitu. Ya mungkin karena ini.
Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi anak ini tidak bisa menghargai dirinya sendiri karena apa? Selalu mengukur dengan hadiah yang diberikan orang lain. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang dengan identitas gagal tadi yaitu berupa hukuman dan penghargaan. Kemudian yang konsep disiplin dengan identitas sukses di sini adalah konsekuensi dan juga restitusi. Untuk konsekuensi di sini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian perlu stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya ini memegang kontrol. Jadi apa yang ingin dia lakukan ini berdasarkan keinginan diri, bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dari tadi bahas restitusi, apa toh itu restitusi? Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagian bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Nah, restitusi juga dapat diartikan yaitu suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi bisa menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR atau tugas. Di sini ketika ada hukuman
membedakan bagaimana hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Untuk hukuman, di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini hukuman kan menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan rasa sakit. Ini adalah hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, di sini guru bertindak tegas dan siswa menghormati peraturan karena ia tahu konsekuensi yang harus diterima. Nah, tapi ini untuk TK sepertinya harus diperhalus ya penerapannya ke anak, karena ini untuk sebenarnya untuk lebih cocoknya SD. Kalau kita di lembaga TK kan masih ngomong, makanya setiap kali kan kalau TK itu bagaimana? Karena TK itu masih ngomong, kan diring jowo. Nah, saya selalu seperti itu. Jadi biar ada konsekuensi gitu loh. Untuk yang pembelajaran di TK itu bagaimana? Dan untuk ini yang untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini perbedaan apa itu hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Untuk 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai pendidik memiliki 5 posisi kontrol. Dan nanti dengan pada akhirnya akan menentukan saya sebaiknya ada di posisi mana yang dikira lebih baik dan nyaman untuk peserta didik kita. Yang pertama sebagai penghukum, ya tentunya memberikan banyak hukuman untuk anaknya. Kemudian membuat rasa bersalah, kemudian pemantau, kemudian sebagai teman dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini contoh kasus misalkan siswa tidak memakai pakaian yang sesuai atau bisa juga atribut yang kurang lengkap pada saat upacara. Kalau sebagai penghukum, nah ini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Keras ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi kita itu mengutarakan kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah tuh. Jadi anak menyadari, oh iya aku salah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kita berperan sebagai teman untuk peserta didik kita. Kemudian untuk sebagai pemantau. Kalau kita lihat pemantau berarti kan mirsani tok ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini anak bisa Bu. Kita arahkan di percakapan itu bisa. Dan pada akhirnya kita pasti nemu jawaban yang kita inginkan dengan menggiring dengan apa ya? Kata-kata apa diajak ngobrol lah misalnya. Di situ kita nemu jawabannya. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Kita bertindak sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak itu tahu apa yang ia lakukan, kesalahan yang ia lakukan, dan digiring untuk menemukan dan memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Ini kemarin sudah saya praktekkan untuk membuat keyakinan kelas.
kita itu tahunya yang kita familiarnya itu peraturan di kelas yang kita paham tata tertib. Saya juga awalnya aneh begini, bahasanya kok keyakinan. ternyata karepe itu seperti itu, ternyata ya wis peraturan itu. Kemudian mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah ini ada contohnya, misalkan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Sini kan kita memiliki keyakinan. Kalau saya pakai helm, insya Allah saya akan selamat. Lek aku mbok enek tiba ke kepalaku aman, tidak terbentur. Ada keyakinan, lek aku mbok pakai helm berarti saya insya Allah akan selamat, akan memberikan keselamatan dan perlindungan pada diri saya. Contoh lagi, misalnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini anak misalkan peserta didik kita yakin kalau saya menggunakan masker dan sering mencuci tangan bersih itu akan menjaga kesehatan saya. Maka saya akan terhindar dari udara-udara kotor, virus-virus yang berbahaya. Ketika kita rajin mencuci tangan, maka kita akan juga terlindungi, akan selalu sehat. Jadi ada semacam yakin di dalam diri kita. Nah ini kemarin untuk langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan. Jadi sebelumnya anak-anak itu diajak berdiskusi, ngobrol. Apa sih yang kita inginkan untuk kelas kita supaya kelas kita menjadi baik, menjadi nyaman. Kita bisa nyaman berada di dalam kelas ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sepakati? Nah, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ini karena saya berada di jenjang PAUD, jadi anak-anak kan pasti sukanya dengan gambar. Nanti bisa beli pakai gambar juga. Diprintkan gambar, di situ ada berangkat tepat waktu, ada sayang teman, ada membuang sampah pada tempatnya, kemudian berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah ini yang terakhir yaitu nanti menempelkan keyakinan itu di kelas. Nah ini kemarin prakteknya ini yang pada saat diskusi sama anak itu suaranya nggak bisa keras gitu. Sekolah tidak boleh bermain. Jadi anak itu tahu dengan gambar-gambar itu, oh kalau saya di dalam kelas berarti saya harus melakukan apa yang sudah kita sepakati kemarin. Nah kalau rame, ayo kemarin kalau di dalam kelas harus bagaimana? Duduk rapi bu, itu, ya kan tukaran, tukar samanya. Kemarin begini, nggak ingatkan itu. Saya teman bu, ya minta maaf. Ya minta maaf, mau dia masih ingat. Jadi apa? Ini tadi belum cerita. Ini kemarin ini bu, saya sebetulnya mau
itu dengan anak akan setiap hari melihat apa yang sudah dia yakini, apa yang sudah dia sepakati. Nah, bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Di sini memang untuk keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Lebih, kalau saya mengamati itu lebih mengena di hati gitu. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan sedikit saja agar mudah diingat. Apalagi kalau anak kasih gambar, pasti kadang meskipun tidak tahu bacaannya itu dibaca apa, itu kalau lihat gambarnya pasti ingat. Oh, kalau gambar ini itu saya harus sayang teman. Gambar anak nangis harus dikasih silang, oh ini tidak boleh menangis. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, kita membuat kesepakatan ini tentunya tetap mengkondisikan dan disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kalau orang dewasa musyawarah untuk mufakat. Jadi kita sepakati bersama-sama meskipun dengan anak. Anak itu kalau diminta pendapat itu mereka juga senang. Jadi kita menghargai mereka untuk bisa dimintai pendapat, kemudian kita disepakati, itu akan lebih mengena. Nah, di sini ada pola segitiga restitusi. Jelas nih. Di sini ada 3 tahap untuk segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas kita semua dan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi seseorang itu melakukan kesalahan, anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal atau intrinsik untuk menstabilkan identitas. Di sini ketika kita melihat anak itu melakukan kesalahan, misalkan berangkat siang, berangkatnya kesiangan. Nah, di situ pasti anak kan punya alasan kenapa toh kok berangkat siang. Nah, kalau kita langsung berangkat kawan kok tahu-tahu dihukum. Padahal wong bocah itu lo kawanan mergo ibuke sakit, mungkin sik diutus apa. Nah, di situ kita paham, anak itu dipahamkan kalau dia salah, tapi kita juga anak juga berhak untuk mengungkapkan kenapa toh kok saya ini sampai kesiangan. Nah, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah, ini tadi ada alasannya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir sendiri yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga anak tersebut akan mengingat tidak melakukan hal itu lagi ketika yang memang tidak merasa terpaksa. Ini berangkat kesiangan. Mas Rizky, ini jam berapa kok baru berangkat? Kenapa kok berangkatnya terlambat? Bangkok, loh. Kenapa kok bangkok? Tadi malam tidurnya jam berapa? Loh, kemalaman itu. Nek buku gak karo malam-malam ya. Kenapa kok sampai tidur malam? Main game, ya Allah, gak boleh ya main game. Main sebentar aja, nanti tidurnya biar gak kemalaman. Nek pagi gak bang? Oh, nah terus Mas Rizky tahu aturannya di sekolah itu jam berapa masuknya? Jam 8, berarti berangkatnya jam 7. Besok berarti berangkat jam berapa Mas Rizky?
jam setengah 8. Iya, berangkat dari rumah berarti jam 7. Besok boleh terlambat lagi apa tidak? Nggak boleh. Pintar sekali. Besok berangkatnya pagi ya. Ya, nggak boleh terlambat. Ya, tas dulu. Terima kasih. Sekarang silakan duduk. Boleh duduk. Nah itu nih, kalau di TK itu kan kita bahasanya diperhalus. Ini kalau di SD, SMP itu kita bisa ya sampai lah. Karena anaknya sudah dewasa, nggak ada timeng langsung diseneni kan dia nangis kayak sudah sekolah atau belum. Terus aku tak mantau Sekolah juga. baik repotnya di kita. Jadi seperti itu nih kalau untuk penerapan di TK. Ada lagi ini benar sih. Halo, ini tadi yang bermain Lego siapa ya? Mas Fitra, coba Mas Fitra. Mas Fitra, setelah bermain seperti ini, harusnya bagaimana Mas Fitra? Dirapikan, betul. Fitra masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih ingat? Ingat. Coba sebutkan Mas Fitra. Bagaimana kalau setelah bermain? Setelah bermain harus dirapikan. Oke. Terus berarti coba setelah bermain harus dirapikan ya. Terus sekarang apa yang harus Mas Fitra lakukan berarti? Merapikan. Nah iya, pintar. Coba sekarang dirapikan. Besok kalau bermain lagi, selesai bermain harus dirapikan. Boleh diulangi apa tidak? Boleh diulangi apa tidak? Tidak boleh. Harus dirapikan. Terima kasih. Itu nih apa saja yang bisa kita terapkan untuk menerapkan segitiga restitusi. Saya awalnya tuh merasa aneh, mau potong segitiga restitusi kuwi. Setelah saya pelajari ya ternyata itu seperti itu. Karena contohnya itu ya anak SMA. Kan kalau anak SMA itu wis ngerti toh Bu, kalau diarahkan dijak mikir lah istilahnya. Aku gitu. Sampeyan iki salahmu ning ndi, sampeyan kudu piye? Berarti terus solusinya bagaimana menebus kesalahanmu. Kalau TK kan tidak bisa. Nah, yang jelas untuk materi-materi pembelajaran yang sudah saya pelajari insya Allah punya manfaat, dan nanti monggo Ibu semua bisa juga mempelajari yang terkait dengan pembelajaran. Pada intinya kita harus berpihak pada siswa. Sudah sering diutarakan oleh ibu pengawas dan juga seringlah pokoknya kalau untuk berpihak pada siswa kita harus melakukan kegiatan belajar yang menyenangkan dan melihat masing-masing karakter peserta didik kita, dan kemudian yang lain-lain yang tentunya disesuaikan dengan kondisi lembaga kita masing-masing. Nah, seperti lembaga saya ini dengan segala keterbatasan yang seharusnya mungkin tempat belajarnya nanti kayak itu harus memiliki halaman yang luas, tempat untuk bermain di luar gitu. Sedangkan apa yang ada di sini ya sudah ngepres dengan nggak ada tempat bermain. Jadi saya itu memaksimalkan bagaimana menyamankan anak itu di dalam kelas. Nah itu untuk saya sendiri, karena ya kita itu memaksimalkan apa yang kita miliki. Jadi memaksimalkan sarana prasarana yang kita miliki. Ini ya iki ya kita bagaimana menyamankan anak dengan kondisi yang seperti ini. Yang penting bocah kuwi kok kan kerasan, gak kesusu mulu ya. Mau sekolah ya wis kerasan, merasa nyaman, aman dengan guru. Bermain di dalam kelas, kadang kan itu depan itu kelas 6. Kelas 6, jadi kita
kan terus piye wong yo seperti ini dhuwitku kamu dan tak golek sekolah sing enggak kan, tapi kan kita ya bagaimana kita memaksimalkan, memanfaatkan apa yang kita punya supaya peserta didik kita bisa merasa aman, nyaman dan bisa mencetak nih generasi-generasi yang terbaik dari lembaga kita dengan segala keterbatasan yang kita punya. Yang penting anak itu nyaman, itu aja kalau saya. Saya kira itu mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo untuk materi-materi nanti lain waktu bisa saya share di grup untuk jenengan bisa ngeprint dan dibaca, dipelajari. Ya yang tentunya di kegiatan guru penggerak ini banyak manfaat nih, manfaat. Kita jangan memandang tugas wakan, bukan, tidak seperti itu. Pasti bisa. Kalau masalah tugas-tugas itu saya yakin dengan semua itu bisa. Wong itu loh setiap hari sudah kita lakukan. Cuma kita itu apa ya? Ya dokumentasi itu. Untuk kegiatan pembiasaan kita itu kalau budal baca-baca kan diri salim, berdoa sebelum begitu kan sudah jangan loh. Apa yang kita lakukan ya itu setiap hari. Kalau mungkin di SD menjadi sesuatu perubahan yang karena biasanya kan anak-anak ya tekot jeruk kelasnya diri sendiri. Kalau TK kan istau berune romodul komentar Bu Salim dia tahu kalau TK seperti itu. Belum turun dari motor sampai tasnya kadang digambar. Ini kan seperti itu ya kalau TK. Jadi tidak ada sulit. Monggo nanti kalau ada kedepannya ada pendaftaran lagi, monggo ayo ikut. Kita niati Solebil ilmi, nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah teman ya. Insya Allah semua bisa. Belum sedikit lagi. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bebas apa yang ingin ditanyakan. Bu Yayu mungkin terkait tugas Bu Yayu sebetulnya kan mau berangkat ya kemarin, tapi kenapa nggak jadi, saya jadi kecewa. Ya, insya Allah manfaat tok Bu yang ada itu, banyak ilmu, banyak pengalaman dan nambah teman. Dan itu nanti untuk tugas-tugas wong barang ketok loh, kita kan bisa punya teman loh. Kita itu kalau dewi itu kan kelingan ada teman loh, wes gak bingung mau penggarap apa-apa, wes gak bingung. Oh gak iso ya takon, gue iso takon dik, takon buka, gue iso takon dik, takon buni, seperti itu. Jadi apa ya, selama kita ada teman itu, ada merasa ada keluarga itu ayo. Bu Yuni ya gitu, Bu Yuni teman kita banyak, jangan merasa ya semua pasti bisa. Ya ini mau pakai sendiri itu ya. Jadi ini tadi adalah bagian dari tugas di modul 1.4. Jadi penjenengan juga tahu materi apa tahu sing dipelajari ning PGP itu diantaranya. Kalau materi di depan-depan itu berkaitan dengan pembelajaran, Ibu. Terus yang ini bagaimana menerapkan pembiasaan baik dan disiplin positif di suatu lembaga. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan monggo ayo kita sharing. Nanti untuk di kemudian hari nek kula ngajak belajar sareng malih berkenan nggih. Baik, alhamdulillah saya senang dapat teman-teman yang baik semua. Nah, nantinya kita akan berbagi pengalaman
Mungkin jenengan juga bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang di lembaga. Mungkin lembaga saya itu seperti ini, tapi ya perintahnya itu teorinya harus seperti ini, tapi nggonku ki lho enak iki ngene iki, terus aku kudu piye. Kan kita ya harus bagaimana berpikir kreatif dan bocah-bocah ini merasa nyaman di lembaga kita itu. Nah itu karena apa yang kita pelajari kemarin, sekolah yang pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah itu di situ kita. Nah itu. Kalau anak merasa nyaman dan kegiatan-kegiatan yang kita berikan itu bermanfaat meskipun sangat-sangat sederhana, tuh tidak perlu tuku APE sing ngeluaran, mbas opo, sederhana tapi mengena dan pasti diingat dengan anak-anak. Jadi saya kira itu. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kerawan penjenengan semua, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nanti monggo selanjutnya kita bisa sharing-sharing ya. Bisa dari grup, monggo nek pengen Bu ayo pengen belajar apa saja. Nggak harus dari forum KKG Bu, nggak harus dari forum IGTKI. Kita bisa membuat yuk kumpul sewaktu-waktu, meskipun kita nggak satu gugus itu kayak bubur kemarin. Bubur kita belajar bareng, minta waktunya Bu Yuni juga. Gitu Yuni. Bu, ini saya punya ceritanya. Saya itu anak saya, peserta didik saya itu ada satu yang kasarannya buletisasi. Wah iya. Wah ini kon kegiatan gak kegiatan. Lek ditanya semana, pripun ngoten niku? Iya. Solusinya ya, restitusinya. Yaitu pertama kita pasti ngajak komunikasi ya Bu. Apa maunya anak itu? Sampai ini loh, Bu Guru ini wis menyediakan banyak kegiatan, teman-teman senang semua, namanya kok nggak tertarik nih, kenapa, namanya pengennya apa? Nah, dari situ kan pasti anak menjawab, aku loh Bu pengen dolanan yang jopo, pengen bal-balan atau apa. Di situ pasti anak itu mengutarakan kepengenannya itu apa. Ya kalau kita mungkin belum memungkinkan waktu untuk di luar nih, ya sudah nanti diambilkan bola-bola kecil itu sama mainnya di dalam ya, tapi karena ini masih waktu belajar boleh bermain bola tapi bermainnya di dalam gitu, nanti ditunggu ibu guru. Bocah-bocah itu kalau dibilangi apa ya, nanti ditunggu ibu guru atau pasti mas anut kok. Nanti ditunggu ibu guru nih gini, ibu guru mulai gini matanya mas. Ya biasanya terus mari terus Iya memang seperti itu, tapi enggak kok anak-anak, tapi kalau kita sudah menyelami ya apa yang dia inginkan itu insya Allah ya kita memang memberikan kebebasan untuk anak, tapi kita yo juga kalah pintar kalau bocah masa iya panggil pintar gurunya boleh bermain seperti Bu Titik kemarin juga itu pengen memberikan kegiatan apa, alah ditinggal mengosaiki wis ya memang seperti itu Bu ya. Kalau di TK itu iya Bu ya, bahasanya begini memang seperti kita itu ngomong Bu, ibaratnya ngomong sama lipat awak dhewe dua itu enggak cukup, jadi ngawasi polanya bocah itu loh ya. Makanya seperti itu di AIS persis kan penjaringan, nggak mau nulis, nggak mau apa, karena tidak sini temennya menopong, nggak apa. Nanti kalau temennya tak kasih, aku minta ibu apa yang ingin dikerjakan, dia dikasih aja. Nanti kalau umpamanya temennya yang lain, aku juga kayak itu, yang ini kan dia belum bisa ini, kamu kan udah pinter, kita kasih tahu seperti itu. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah mau nulis juga mau, dulu nggak pernah mau sama sekali. Padahal kalau saya ayo ini kerjakan lari ke sini, ke B, ke Bundirman, saya biarkan. Oh dia mau belajar sana, biarkan.
akhirnya sini jenuh lari ke sana. Sampai anak itu mau sekolah. Aslinya itu murid kita ini berarti satu kelas ada 20 gitu. Tapi kan yang rodok nyeleneh itu mesti sitok loro. Pasti ada itu. Yang penting 20 itu cak loro sing rodok nyeleneh itu cek-cek kan aman, yang lainnya sudah aman insyaallah. Ya dua ini Ibu Dewi. Iya, Bayu aktif. Tapi pinter dia ada ya. pinternya ramah itu. Jadi Tapi yo kalau apa yang di kebanyakan mama dikasih apa yang satu dikasih ini dia mintanya kalau temennya yang ngerjakan itu dia juga main ke situ gitu. Aktif minta temennya nggak boleh mengerjakan, nggak boleh seperti itu ya, kayak bilang Bunda kemarin itu. Saya ke sana masuk ngasih tahu yang ke sana mau ini udah diambil dilempar. Mandu kelompok lain, kelompok siji Ya. gemblang-gemblang. Yes, seperti itu. Di sering naik SMP insyaallah ya sudah mulai kondusif. Ya, B kan sudah nambah usia kan ya wis mundhak jombo ngoten lho. Lek sing A masyaallah luar biasa kabeh. Saya kira semua sama di lembaga lain. Sebenarnya nek enek sing rada hiper sitok loro ya wis jenengan aja lepas kok cah loro kuwi. Nek sing lain digawe apa ya? Klasikal gitu wis kena. Nek loro itu perhatian khusus. Kadang nggih gimana? Oh memang ya kadang yang dipikir hasilnya apa toh? Keselamatan anak. Ya, tuh kemarin waktu ini itu copot ya itu dari situ itu. Jadi temennya itu mau kerjakan nggak boleh diminta, nggak boleh langsung copot. Dia anak itu. Hidungnya ini langsung copot. Padahal dia sudah bawahnya lempar bola, dia gantian. Dia sudah, tapi minta lagi, langsung diminta ke temennya, dia nggak bilang ke bunda, langsung copot. Berarti super ekstrim. Iya, saya kira semua sama. Tapi kadang ini Bu, saya juga tidak menutup kemungkinan itu meminta bantuan wali murid. Yuk kita kadang yuk kualan, yuk kadang ya guru siji ngatasi cah 15. Tuh ibu kadang kan ya itu sebetulnya usianya masih harusnya di sana. Tapi nah itu nggak mau terus. Jadi kan awak dhewe ya tambah-tambahan, tapi kan yo arep ditolak yo gimana ya kita terima. Cuma data masih di sana. Kita sikapi seperti tapi yo bocah yo rada ngono kuwi tapi ya tidak apa-apa. Wis donga Bu, yang penting itu doa selalu diberi keselamatan untuk bisa melaksanakan tugas dan ngawasi anak-anak sampai selesai belajar. Di sini itu nggak bisa Bu, kalau istirahat anak lepas nggak berani buru-buru. Jadi kalau istirahat semuanya tuh nunggu di luar, nggak bisa kayak sekolah lain tuh gurunya nyantai di dalam, terus anaknya main sendiri, nggak bisa kalau di sini nggak bisa. Paling lama itu nggak ada setengah jam istirahat itu, paling 10 menit 20 dimasukkan. Soalnya apa? Lawan. Yo keamanan anak di sana. Kita itu keamanan anak. Wis to, pokoknya yang penting ini bocah budal selamat mulai selamat. Itu. Yang utama itu. Kalau mungkin TK yang lain mungkin bisa nyantai ya, karena gurunya kalau istirahat Pastinya sama aja. Sama guru TK itu. Pastinya Nah, sama. peserta didik kita usianya ya rentang sak menunggu apa yang kita hadapi. Nggih. tapi kadang-kadang